Tidak semua manusia dilahirkan dengan takdir yang lurus dan tenang. Dalam primbon Jawa kuno disebutkan, ada weton-weton tertentu yang sejak lahir sudah memikul beban besar, namun di balik bebannya tersimpan daya gaib luar biasa. Dan salah satunya adalah Pahing bukan weton ringan. Ia bukan tipe yang hidupnya mulus sejak awal. Justru sejak kecil, banyak Pahing yang merasakan hidup terasa berat tanpa sebab. Sering diuji mental dan emosi. Jalannya lebih terjal dibanding yang lain. Primbon menyebut Pahing sebagai weton berenergi panas. Panas bukan berarti buruk. Panas adalah tanda daya hidup yang kuat. Namun belum semua orang sanggup menahannya. Orang Pahing ibarat besi mentah. Dipukul, dibakar, ditempa, bahkan diremehkan. Namun justru dari proses itulah, ia berubah menjadi baja. Inilah sebabnya, di usia muda, rezeki Pahing sering terasa seret. Usaha sering nyaris jadi, lalu gagal. Kepercayaan sering dikhianati. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena takdirnya sedang diasah. Primbon mencatat, Pahing iku ora langsung sugih, nanging yen wayahe teka, ora iso dicegah. Artinya, Pahing tidak kaya di awal, tapi saat waktunya tiba, tidak ada yang mampu menghalangi. Namun sebelum sampai ke sana, Pahing hampir selalu dikelilingi oleh musuh tak kasat mata dan nyata. Musuh yang datang dalam rupa teman yang iri, saudara yang dengki, rekan kerja yang menusuk dari belakang. Dan disinilah babak paling keras dimulai. Dalam kitab Primbon, Pahing adalah weton yang paling sering punya musuh. Bukan karena Pahing suka cari masalah, melainkan karena auranya memancing iri dan dengki. Banyak musuh Pahing tidak sadar, mereka menyerang bukan manusia biasa, melainkan orang yang dilindungi hukum balik alam. Primbon Jawa kuno menuliskan peringatan keras. Sopo wae sing nandur alamarang Pahing, bakal panen rubeda. Artinya, siapapun yang menanam kejahatan pada Pahing, akan memanen kehancuran. Musuh Pahing biasanya datang dengan pola yang sama. Awalnya manis, mengaku peduli, tapi menyimpan niat menjatuhkan. Mereka menghalangi rezeki, menyebar fitnah, meremehkan kemampuan, menertawakan kegagalan Pahing. Namun yang tidak mereka ketahui adalah satu hal penting. Pahing tidak membalas dengan tangan. Pahing membalas dengan hukum semesta. Saat Pahing bersabar, saat Pahing memilih diam, saat Pahing menunduk dan terus bekerja, disitulah energi balik mulai berputar. Musuh yang tadinya merasa di atas, perlahan kehilangan keberuntungan. Keputusan hidupnya selalu salah. Usahanya bocor tanpa sebab jelas. Hubungannya retak satu persatu. Dan anehnya, semakin mereka berusaha menjatuhkan Pahing, semakin cepat pula kehancuran menghampiri mereka sendiri. Inilah kenapa banyak kisah nyata Pahing berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa, tapi kok hidup mereka malah hancur sendiri." Karena Primbon sudah mengunci hukum ini, musuh Pahing tidak pernah jatuh oleh Pahing, mereka jatuh oleh perbuatannya sendiri. Dan ini baru permulaan. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase hidup yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang berniat jahat. Fase ini tidak datang dengan suara keras, tidak dengan peringatan. Namun begitu ia tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Fase itu disebut wanci balik geni. Waktu di mana api yang selama ini dipendam oleh Pahing mulai berbalik arah. Ingat baik-baik, Pahing bukan tipe yang langsung melawan. Ia lebih sering diam, menelan sakit, menunduk, lalu terus berjalan. Namun Primbon menegaskan, diamnya Pahing bukan tanda kalah, melainkan energi yang sedang mengumpul. Saat musuh mengira Pahing sudah habis, saat diremehkan habis-habisan, saat dijatuhkan di depan umum, saat rezekinya seperti buntu total, justru roda takdir mulai berputar ke arah sebaliknya. Musuh Pahing perlahan merasakan keanehan. Apapun yang mereka rencanakan selalu gagal.
Jalan yang biasanya lancar tiba-tiba tertutup. Orang-orang mulai menjauh tanpa alasan jelas. Primbon menyebut ini sebagai uripe mungsuh kebacut kesrimpet karmane dewe. Artinya, hidup musuh tersandung oleh karma yang ia bangun sendiri. Yang lebih mengerikan, Pahing tidak perlu melakukan apapun. Tidak menyumpah, tidak membalas, tidak memohon kehancuran siapapun. Karena pada fase balik geni, alam bekerja otomatis. Musuh yang dulu tertawa, kini bingung dengan hidupnya sendiri. Musuh yang dulu merasa di atas, kini jatuh tanpa tahu sebabnya. Dan di saat itulah, Pahing mulai merasakan tanda-tanda perubahan besar. Setelah wanci balik geni dilewati, Primbon mencatat satu perubahan besar dalam hidup Pahing. Bukan sekadar rezeki lancar, melainkan ledakan rezeki. Inilah fase ketika Pahing yang dulu diremehkan mulai diperhitungkan. Pahing yang dulu disisihkan mulai dicari. Pahing yang dulu tertekan mulai berdiri tegak. Primbon Jawa menuliskan, sawise geni bali, dalan banda Pahing kebuka tanpa alangan. Artinya, setelah api berbalik, jalan rezeki Pahing terbuka tanpa penghalang. Rezeki Pahing tidak datang pelan-pelan. Ia datang mengejutkan. Seringkali dalam bentuk peluang lama yang tiba-tiba hidup kembali. Usaha mati suri yang mendadak ramai. Pertolongan tak terduga saat kondisi terdesak. Uang datang dari arah yang tak pernah terpikirkan. Yang dulu seret, mendadak deras. Yang dulu kosong, mendadak penuh. Dan anehnya, rezeki ini muncul tepat setelah musuh tumbang. Bukan kebetulan. Primbon menegaskan, energi negatif yang dulu menekan Pahing berubah menjadi bahan bakar rezeki. Itulah kenapa banyak Pahing berkata, kok setelah saya dijatuhkan, hidup saya malah naik drastis. Karena pada dasarnya, Pahing memang diciptakan untuk jatuh keras lalu bangkit lebih tinggi dari yang lain. Di fase ini, Pahing sering dijuluki, sing tau diremehke, saiki dadi rebutan. Namun Primbon juga memberi peringatan, jangan sombong, jangan balas dendam, jangan lupa asal-usul. Karena jika Pahing tetap rendah hati, maka rezekinya bukan hanya uang, tapi kemuliaan hidup. Tidak semua orang Pahing menyadari satu hal penting tentang dirinya. Bahwa penderitaan yang mereka alami selama ini bukan hukuman, melainkan proses pengumpulan daya. Dalam Primbon Jawa tingkat tinggi disebutkan, Pahing memiliki wadah batin yang besar. Ia mampu menampung rasa sakit, kekecewaan, pengkhianatan, tekanan hidup, tanpa langsung meledak. Dan justru disitulah rahasianya. Energi panas Pahing, jika diluapkan dengan emosi, akan membakar dirinya sendiri. Namun jika dipendam dengan kesabaran, energi itu akan mengental menjadi daya tarik rezeki. Primbon menuliskan, geni sing dipendem wong Pahing, yen wayahe teka, malih dadi bandha. Artinya, api yang dipendam orang Pahing, saat waktunya tiba, berubah menjadi harta. Inilah sebabnya, banyak Pahing yang lama miskin, tapi sekali kaya langsung melesat. Lama gagal, tapi sekali berhasil langsung besar. Lama diremehkan, tapi sekali bangkit langsung disegani. Rezeki Pahing bukan recehan. Ia datang dalam bentuk lonjakan, ledakan, perubahan drastis. Karena energi yang dilepas juga bukan energi kecil. Namun di bab ini, Primbon memberi peringatan keras. Jika Pahing menjadi sombong, merendahkan orang lain, membalas dengan dendam, maka api yang sama yang mengangkatnya bisa menjatuhkannya kembali. Itulah mengapa Pahing sejati, kaya tapi tetap sederhana, berhasil tapi tetap rendah hati, menang tapi tidak membalas. Karena mereka tahu, emas takdir hanya bertahan di tangan yang bersih. Setelah semua fase dilewati, jatuh, diremehkan, diserang, dibungkam, lalu bangkit dan berjaya, Primbon mencatat satu keputusan terakhir dari alam. Keputusan ini tidak bisa diganggu,
tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dimanipulasi. Yaitu, Pahing yang lulus ujian, akan dijaga langsung oleh hukum semesta. Di fase ini, hidup Pahing mulai terasa berbeda. Musuh tidak lagi berani terang-terangan. Fitnah cepat terbongkar. Rezeki mengalir stabil. Nama baik terangkat tanpa dipromosikan. Primbon menyebutnya, Pahing sing wis kunci nasibe. Artinya, Pahing yang takdirnya sudah terkunci. Dan untuk musuh Pahing, bab ini adalah peringatan terakhir. Siapapun yang masih mencoba, menjatuhkan, mengganggu, menyakiti, akan berhadapan langsung dengan balasan alam, tanpa perantara manusia. Karena di tahap ini, Pahing bukan lagi sekadar orang biasa. Ia telah menjadi titik keseimbangan simbol keadilan nasib magnet rezeki yang sah. Namun pesan penutup Primbon tetap sama. Kemenangan sejati Pahing adalah ketenangan hidup. Bukan balas dendam. Bukan pamer kekayaan. Bukan menjatuhkan orang lain. Melainkan, hidup cukup, hati tenang, rezeki berkah, nama baik terjaga, dan itulah takdir tertinggi Pahing. Jika kamu merasa isi Primbon ini kena di hidupmu, jika kamu weton Pahing dan pernah dijatuhkan, namun perlahan bangkit lebih kuat, tuliskan di kolom komentar. Pahing kuat. Jangan lupa, like agar energi kebaikan ini ikut menguat SHR ke sesama Pahing dan orang terdekatmu SUBSCRIB supaya kamu tidak tertinggal rahasia Primbon berikutnya, karena masih banyak takdir tersembunyi yang belum dibuka ke publik. Ingat, alam tidak pernah salah memilih. Dan untuk Pahing, jatuhmu bukan akhir, tapi awal kejayaan. Sampai bertemu di rahasia berikutnya.